Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Zalfa Sabina Maharani, and here I would like to collect my last semester task. Wait, I would like to share. Alright, number one. Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Adam bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahan mereka satu-satunya agar mereka tidak beralasan dengan kelalaian. Jawaban nomor satu adalah A, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka baca. Jawaban dari nomor dua adalah B. Quran Surat An-An'am ayat 155 sampai 156. Selanjutnya nomor tiga, Allah melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang yang lalai. Nomor tiga ini terdapat pada surat Al-A'raf ayat 205. Selanjutnya nomor empat, Nabi Muhammad SAW selalu berlindung dari kelalaian dengan berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, usia tua, kekerasan hati, dan kelalaian. Hadis ini berasal dari hadis Ibnu Hibban, yaitu jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 5, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan manusia sebelum mereka menyesali kelalaian mereka. Nomor 5 ini terdapat pada Quran Surat Maryam ayat ke-39. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 6, Allah juga mengingatkan akan dekatnya hari hisab bagi manusia agar mereka tersadar dari kelalaian mereka. Jawabannya adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 1 yaitu B. Selanjutnya, nomor 7, Allah mencela orang yang hanya mengetahui hal-hal lahiriah dari perkara duniawi, sementara mereka lalai terhadap akhirat. Jawabannya ada dalam Quran, Surat Ar-Rum ayat 7a. Nomor 8, setiap umat yang dibiarkan tanpa peringatan dan diabaikan tanpa nasihat akan jatuh dalam kelalaian. Nomor 8 ini terdapat pada Quran, Surat Yasin ayat 6. Lalu 9. Allah mengabarkan bahwa mayoritas manusia lalai terhadap ayat-ayatnya. Ini terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 92b. Selanjutnya nomor 10. Di antara sebab kelalaian adalah cinta dunia dan berhasrat kepadanya, serta mengutamakan kesenangan duniawi dibandingkan negeri akhirat. Ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 107 sampai 108. C jawabannya. Selanjutnya nomor 11, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Ini terdapat pada hadis riwayat Muttafaq alaih A. Selanjutnya nomor 12. Meninggalkan sholat Jumat karena malas dan menyepelekannya juga mengakibatkan kelalaian. Ini terdapat pada hadis riwayat Muslim, jawabannya adalah B. Nomor 13, bergaul dengan orang-orang yang lalai akan mendatangkan kelalaian. Karena itulah Allah melarang berteman dengan mereka, juga melarang menaati dan mengikuti mereka. Nomor 13 ini terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 20, Quran Surat Al-Kahf ayat 28. Selanjutnya, nomor 14. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nomor 14 ini terdapat pada Quran, Surat Al-A'raf ayat 201. Jawabannya adalah A. 15. Barang siapa yang menjaga sholat-sholat wajib ini, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Ini terdapat pada hadis riwayat
Ibnu Huzaimah. A, jawabannya. 16. Barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis ini berasal dari hadis riwayat Abu Dawud B. 17. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini terdapat pada surat Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Nomor 18, majelis zikir adalah majelis para malaikat, sedangkan majelis yang berisi hal-hal yang sia-sia dan melalaikan adalah majelis setan. Maka, silakan seorang hamba memilih mana yang lebih ia sukai dan lebih cocok untuknya. Niscaya ia akan bersama dengan kawan semajelisnya di dunia dan di akhirat. Ucapan ini berasal dari ucapan Ibnul Qayyim. 19. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum menuturkan, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Ini berasal dari hadis riwayat An-Nasai. Nomor terakhir, nomor 20, pada hari kiamat kelak, takbir kelalaian akan disingkap dari hati mereka, dan mereka akan melihat kebenaran yang selama ini mereka ingkari. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Qaf ayat 22. Baiklah, itu tadi jawaban saya dari ujian akhir semester ganjil, mata kuliah Reflection Religion Practice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.